Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa kembali di Slamet Haryanto Channel. Channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, di Slamet Haryanto Channel akan membahas menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat riya dan sum'ah. Pengertian dari riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Sedangkan secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukan ibadah tersebut. Mengenai hal tersebut, riya merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk dari syirik kecil yang hukumnya haram dan harus dijauhi. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famataluhu kamasali syaf'anin 'alaihi dhuramu fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan yang menerima sedekah, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi, karena tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah, surat kedua dari Al-Quran ayat 264. Dalam Musnad Ahmad terdapat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut ini. An Mahmud bin Labid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Innallaha yaqulu yauma tujazal ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yaitu riya. Besok di hari kiamat,
Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu itu hidup di dunia. Kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Hadis riwayat Ahmad. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya khalis dan riya syirik. Yang pertama adalah riya khalis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Sedangkan riya syirik, yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapat sanjungan dari orang lain. Sedangkan tinjauan dari bentuknya, riya dibagi menjadi dua, yaitu riya dalam niat dan riya dalam perbuatan. Sebagai contohnya, riya dalam niat, seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal itu termasuk riya dalam niat. Sedangkan contoh riya dalam perbuatan adalah yang pertama, seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan sorbannya agar disangka sebagai orang yang soleh, orang yang alim. Yang ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud pada kegelapan malam. Ciri-ciri seseorang yang bersifat riya dan sum'ah. Yang pertama adalah selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukannya. Kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Yang terakhir, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Dampak negatif perbuatan riya dan sum'ah bagi pelakunya dan masyarakat secara umum antara lain. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Berikutnya, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang terakhir, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Adapun cara menghindari sifat riya dan sum'ah yang dianjurkan oleh agama Islam adalah yang pertama, meluruskan niat. Kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala seutuhnya. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Karena setiap orang pasti akan mati dan dimintai pertanggungjawabannya besok di akhirat nanti. Yang terakhir, membiasakan hidup sederhana. Sekian materi riya dan sum'ah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat di dunia hatta akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah summa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.